Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan tentang aplikasi Syscash. Aplikasi Syscash merupakan aplikasi sistem informasi kasir yang kami buat berdasarkan analisis kebutuhan dari toko Ibu Maisaroh. Pertama, user akan disuguhkan dengan tampilan login. Untuk menggunakan aplikasi ini, user harus login menggunakan username serta password. Setelah login, user akan masuk ke navbar di mana terdapat beberapa menu, diantaranya menu barang, menu admin, menu transaksi, menu laporan transaksi, menu laporan penjualan, button close, serta button logout. Untuk melakukan transaksi, user dapat menuju menu transaksi yang digambarkan dengan icon keranjang belanja yang terletak pada navbar. Pada menu transaksi terdapat tabel yang berisi data barang yang tersedia di toko. User dapat memilih barang apa saja yang dibeli oleh customer. User juga dapat menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama atau kode barang. Setelah memilih barang, user dapat menginput kuantiti dari barang yang dibeli oleh customer, lalu menekan button Add Chart dengan icon keranjang belanja. Otomatis data barang yang dibeli akan masuk ke tabel di sebelah kanan dengan subtotal yang didapat dari harga satuan barang dikali dengan kuantiti yang dibeli. Di sebelah tombol Add Chart juga terdapat tombol Clear yang berfungsi untuk menghapus file kode barang, nama barang, harga, serta kuantiti yang telah ada pada file. Setelah selesai menginput barang yang dibeli customer, total tagihan yang harus dibayar customer akan muncul secara otomatis. Jika terjadi kesalahan, misalnya user ingin mengubah kuantiti dari barang yang dibeli, user dapat mengklik data barang yang dibeli pada tabel di sebelah kanan, lalu mengganti kuantitinya. Setelah itu, user dapat menekan tombol update yang ditunjukkan dengan icon centang, sehingga data barang yang dibeli akan terupdate beserta total tagihan. Jika ada barang yang tidak jadi dibeli customer, user dapat menghapus data barang yang akan dibeli dengan mengklik data barang yang tidak jadi dibeli, lalu menekan tombol delete dengan icon tempat sampah. Untuk melakukan pembayaran, user dapat menginputkan total bayar yang dibayarkan oleh customer dan menekan tombol bayar dengan icon stroke, dan secara otomatis akan ditambahkan stroke yang siap untuk dicetak beserta detail yang ada di menu transaksi tadi, ditambah dengan kembalian dan total bayar customer. Selanjutnya adalah menu laporan transaksi. Setelah melakukan transaksi, data dari transaksi akan masuk dan tercatat ke dalam menu laporan transaksi. Di menu ini terdapat dua tabel, di mana tabel kiri merupakan data dari transaksi yang dilakukan, sedangkan tabel kanan berupa detail barang yang dibeli pada transaksi tersebut. Dalam menu ini, kita dapat mencari laporan transaksi berdasarkan tanggal dilakukannya transaksi, dan secara default, tanggal tersebut akan menyesuaikan dengan tanggal yang ada pada device user. User juga dapat menggunakan fitur pencarian untuk mencari data dari sebuah laporan transaksi dan menggunakan kode transaksi. Dalam menu ini juga terdapat tombol print yang berfungsi untuk mencetak laporan transaksi. Selain laporan transaksi, terdapat juga laporan penjualan pada menu laporan penjualan. Menu ini tidak jauh berbeda dengan menu laporan transaksi, di mana kita dapat mencari laporan berdasarkan tanggal. Kita juga dapat mencari data laporan penjualan menggunakan fitur pencarian dengan nama atau kode barang. Dalam laporan penjualan, terdapat data tentang barang tersebut telah terjual berapa piece atau berapa pak dalam rentang tanggal yang diinputkan sebelumnya. Selain menu transaksi, laporan transaksi dan laporan penjualan, dalam aplikasi ini juga terdapat menu barang dan menu admin. Menu barang berisikan data-data barang yang ada di toko serta dapat berfungsi untuk menambah, mengedit, serta menghapus data-data tersebut. Untuk menambah data barang, pertama kita
perlu mengisi form yang ada, yaitu form kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, serta stok. Jika telah diisi, user dapat menekan tombol tambah data dengan ikon plus, maka data barang akan tersimpan ke dalam tabel. Untuk mencari data barang, dapat menggunakan fitur pencarian yang dapat menggunakan nama atau kode barang. Untuk mengupdate data barang, kita dapat memilih terlebih dahulu data yang akan diedit pada tabel. Setelah itu, kita dapat mengedit data pada form. Lalu untuk menyimpannya, kita dapat menekan tombol update dengan icon centang, maka data akan terupdate otomatis. Untuk membersihkan file, kita dapat menggunakan tombol clear dengan icon tanda stop. Untuk menghapus data, pertama kita harus memilih data yang akan dihapus. Lalu untuk menghapusnya, kita dapat menekan tombol delete dengan icon tempat sampah. Selanjutnya akan muncul notifikasi apakah kita yakin akan menghapus data tersebut. Pilih yes untuk melanjutkan proses penghapusan dan no untuk membatalkan. Dalam menu data barang juga terdapat tombol print yang berfungsi untuk mencetak laporan dari data barang yang ada. Dan selanjutnya adalah menu admin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menu ini hanya dapat diakses ketika user login dengan akses admin master. Jika user login dengan akses pegawai biasa, maka menu ini akan disable atau tidak dapat diakses. Di dalam menu admin tidak jauh berbeda dengan menu data barang. Menu ini berisikan data dari admin dan pegawai yang menggunakan aplikasi ini. Menu ini juga dapat digunakan untuk menambah, mengupdate, serta menghapus data dari admin atau pegawai. Untuk menambah data admin, pertama kita harus mengisi form yang ada terlebih dahulu, yaitu form nama, telepon, akses, alamat, username, serta password. Untuk form ID admin akan terisi secara otomatis. Untuk form akses terbagi menjadi admin master dan pegawai, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika memilih admin master, maka jika user login dengan akun ini, maka akan dapat mengakses menu admin ini. Jika memilih pegawai, maka jika login dengan akun ini, maka tidak akan dapat mengakses menu admin. Untuk form username dan password akan digunakan ketika login ke dalam aplikasi. Setelah selesai mengisi form, user dapat menekan tombol add data dan icon plus untuk menambah data. Jika berhasil, maka data akan ditampilkan dalam tabel yang ada di bawah form. Untuk update data admin, kita harus memilih terlebih dahulu data yang akan diedit pada tabel. Setelah itu, kita dapat mengedit data pada form. Lalu untuk menyimpan, kita dapat menekan tombol update dengan icon centang, maka data akan terupdate otomatis. Untuk membersihkan field, kita dapat menggunakan tombol clear dengan ikon tanda stop. Untuk menghapus data admin, pertama kita harus memilih data yang akan dihapus. Lalu untuk menghapusnya, kita dapat menekan tombol delete dengan ikon tempat sampah. Selanjutnya akan muncul notifikasi apakah kita yakin akan menghapus data tersebut. Pilih yes untuk melanjutkan proses penghapusan dan no untuk membatalkan. Dalam menu admin juga terdapat tombol print yang berfungsi untuk mencetak laporan dari data admin yang ada. Jika user ingin logout dari aplikasi, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menekan tombol logout yang ada di sebelah kanan nama admin, tepatnya di sebelah kanan pojok atas. Tombol tersebut akan melogout akun dari user, lalu kembali ke halaman login. Setelah menekan, akan muncul notifikasi apakah yakin akan logout. Pilih yes jika ingin melanjutkan logout dan no untuk membatalkan. Pilihan kedua yaitu menggunakan tombol keluar aplikasi yang ada di sebelah kanan menu laporan penjualan yang ditujukan dengan icon power. Jika menekan tombol ini, akun user akan di logout sekaligus aplikasi akan di close atau menutup aplikasi. Setelah menekan akan muncul apakah yakin akan logout dan menutup aplikasi. Pilih yes jika ingin melanjutkan dan no untuk membatalkan. Sekian penjelasan dari aplikasi Syscast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.